Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, tak terasa pagi ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-34 ya. Mohon maaf tulisannya belum teredit. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan doa dan wasilah kita mengantarkan pembelajaran ini lebih mudah ya, dan juga menjadi ilmu yang manfaat serta berkah dunia akhirat. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i mu'allimina wa nakhusu khususun mu'allifi hadal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari beberapa hari sebelumnya ya. Untuk jilid 2 ini ya memang fokus di pembahasan tentang isim atau kata benda. Tapi sebelumnya setiap kata itu harus melewati rumus utama dulu ya. Jadi rumus utama akan membedakan antara setiap kata antara isim atau fiil atau huruf ya. Kebetulan kalau isim itu dengan kode A ya. Dan untuk mengetahui isim atau tidaknya, maka kita harus mengetahui ciri-ciri isim ya. Kemudian kalau sudah masuk kategori isim ya, maka harus melewati rumus A1 ya. Tahapannya nanti ada A1. Kalau sudah selesai insya Allah A1 ya hari ini kita selesaikan. Kemudian besok mulai A2 dan selanjutnya ya, ada A2, ada A3. Hal-hal yang perlu diketahui di rumus A1 yaitu membedakan antara antara makrifat nakiroh ya. Kalau makrifat berarti umum, kebalik. Kalau makrifat berarti khusus, kalau nakiroh berarti umum ya. Dasarnya nakirotun qabilu al-mu'athiro awakion mauki'ama kodukiro. Nakiro dadi makrifat yen ono al ciri gampang tanwin bisa diapal. Anak-anak, kemudian untuk macam isim makrifat ya, ini terkandung dalam bait wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami waladhi. Ma'rifat yo iku liyane nakiro domir jeneng al mausul mudhof isyarah ya. Jadi ada isim domir, ada kata yang ada alnya, kemudian ada isim makrifat berupa isim isyarah, kemudian berupa isim mausul ya, ada berupa nama, jeneng itu nama ya, dan kemudian isim yang dimudhofkan pada salah satu dari isim makrifat ini. Selanjutnya untuk mengetahui makrifat secara khusus ya, tanda makrifat secara khusus yaitu al. Nah, ini dasarnya. Al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun araf takul fihi namat. Al utawa lam iku huruf makrifat, al manjing ing nakiroh dadi makrifat. Selanjutnya setelah membedakan antara makrifat dan nakiroh, kemudian harus membedakan antara mudzakkar dan muannasnya ya. Kalau mudzakkar berarti laki-laki, kalau muannas berarti perempuan. Biasanya dengan tanda perempuannya yaitu ta atau alif ya. Dasarnya alamatu ta'nisi ta'un au alif fa fi asamin qadaru takal katif. Cirine muannas alif utawa ta lan kadang tanpa tondo kanthi nyimpen ta. Selanjutnya yang ketiga yang perlu dibedakan yaitu terkait dengan mufrad ya, menunjukkan arti satu, ataukah musanna atau tasniyah ya, berarti menunjukkan arti dua, atau terkait dengan jamak ya. Jamak berarti banyak. Kemudian untuk saya kupas kembali ya, untuk musanna atau tasniyah itu kan menunjukkan arti dua. Misalnya seperti contoh ada dua Ahmad, berarti Ahmadani atau Ahmadaini. Kemudian kalau misalnya selain orang ya, benda ya, seperti misalnya kitab,
Dua kitab berarti kitabani atau kitabaini ya. Kalau rofa berarti kitabani, kalau nasab dan jarnya berarti kitabaini. Kemudian ada istilah mulhak muannas, mulhak isim tasniyah. Untuk contoh mulhak isim tasniyah ya, seperti lafadz abun. Abun ini artinya bapak ya. Dan biasanya untuk mengistilahkan atau bahasanya untuk bapak dan ibu itu bukan abun dan umi, enggak ya, tapi abawani ya atau abawaini, dua orang bapak. Tapi maksudnya bukan punya bapak dua, enggak, tetapi bapak dan ibu. Seperti itu. Kemudian contoh lain seperti komaroni atau komaroini. Komaron artinya apa? Rembulan. Tapi kalau maksudnya dari komaroini atau komaroni, ini bukan rembulannya dua, tetapi apa? Tetapi maksudnya adalah rembulan dan matahari. Nah, ini masuk kategori mulhak isim tasniyah ya, karena artinya dua tetapi bendanya beda. Kalau untuk isim tasniyah ini harus bendanya sama ya, misalnya kayak tadi ada Ahmad dua berarti Ahmadani atau Ahmadaini, kitabani atau kitabaini. Selain itu juga seperti contoh isnani. Isnani artinya dua atau isnaini. Nah, ini juga sama kategori mulhak isim tasniyah ya. Anak-anak, pilihannya selain mufrad musanna, maka yang terakhir adalah jatuh pada jamak ya. Kemudian jamak sendiri ada beberapa macam, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim ya, dan kemudian ada jamak taksir ya. Untuk jamak mudzakkar salim ya, saya review sejenak. Ini berarti kata yang menunjukkan arti laki-laki dan kemudian ada tambahan una ketika rofa dan ina ketika nasab ataupun jernya ya, jadi sama. Dasarnya warfa bi wawin wa bi yajruwan sibi salima jam'in amirin wa mudhibi wa shibhi zaini wa bihi ashruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadha wa sinuna jamak mudzakkar lan mulhak nasab ya nun rafa'e wa wunun lancer nganggo ya nun wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak fafta wa qallaman bi kasrihi natok wa nunu masuniya wal mulhaqi bi aksi idza kastamalu fantabi nun jamak lan mulhaqe wajane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waja kasra nun jamak lan mulhaqe wajane fathah nun tasniyah lan mulhaqe waja kasra. Anak-anak, selain ada mulhak isim tasniyah, juga ada mulhak jamak mudzakkar salim. Ini juga biasanya berlaku pada hitungan atau tidak masuk kriteria jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim kan selain menunjukkan laki-laki banyak juga berakal ya. Lah, kemudian ada contoh misalnya alamina ya, itu kan semesta alam ya. Semesta alam itu kan ada orang, ada hewan, ada seluruhnya. Lah, ini juga masuk kategori mulhak jamak mudzakkar salim ya. Beda dengan misalnya mau bilang Ahmaduna. Lah, ini berarti Ahmadnya banyak. Misalnya Ahmad rumahnya Jombang, Ahmad rumahnya Surabaya, Ahmad rumahnya mana? Perak lah. Ini berarti ada 3 Ahmad. Nah, beda dengan tadi alamina ya, semesta alam. Ini berarti kan banyak komponennya. Maka masuk kategori mulhak jamak mudzakkar salim. Termasuk jamak selain jamak mudzakkar salim yaitu ada jamak muannats salim. Lah, ini materi kita hari ini ya. Kemarin sudah sebagian ya ada penjelasannya, saya pertegas kembali ya, dimatangkan kembali. Untuk jamak muannats salim ya, kalau mudzakkar berarti banyak laki-laki, kalau muannats salim berarti banyak perempuan ya. Jamak muannats salim ini ketika rofa
ya maka bacanya atun. Ketika nasab dan jarnya maka bacanya atin ya. Memang untuk jamak muannats salim ini tidak mengenal fathah ya, tidak ada misalnya muslimatun kemudian nasabnya muslimatan, tidak ada ya. Yang ada atun dan atin, muslimatun, muslimatin, jadi seperti itu. Kemudian kalau ada kata yang berakhiran tak ya, ketika dijamakkan muannats salim maka taknya harus dibuang ya. Tak marbutoh misalnya muslimatun ya, asalnya seperti itu. Kemudian atau ini ada contoh mukminatun, maka taknya ini harus dibuang ya. Tak marbutohnya bukan mukminatatun tapi mukminatun ketika jamak muannats salim ya. Atau soimatun ya. Soimatun itu kan satu perempuan yang berpuasa ya. Kemudian mau dijamakkan muannats salim, mau bilang banyak perempuan yang berpuasa, maka tak marbutoh ya, tak bunder ya, itu harus dibuang ya. Maka bunyinya soimatun, bukan soimatatun atau soimatatin, tetapi soimatun, soimatin. Kalau atun itu asli bukan tambahan, misalnya baitun itu satu rumah. Kalau banyak rumah berarti abyatun, itu kan asli ya, bukan tambahan. Nah, untuk yang asli ini nasabnya tetap menggunakan fathah. Jadi rafa abyatun, nasab abyatan, jarnya abyatin, seperti itu. Anak-anak tolong nanti untuk arti separuh dari nadom jamak muannats salim ya diganti, karena itu penulisannya salah saat ngantuk ini ngetiknya ya, jadi sampai tidak konsentrasi. Jadi yang benar adalah rofa dhammah jar nasab kasroh huruf ta ya. Jadi yang lan kadang tanpa tondo nyimpen ta itu diganti tadi. Kita baca bersama ya. Wa ma bita wa alifin qajumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma tondo jamak muannats salim alif ta rafa dhammah jar nasab kasroh huruf ta. Ini ada contoh penggalan ayat Al-Qur'an ya. Faddalallahul mujahidina bi anfusihim. Ada lafadz al-mujahidin, maka masuk kategori jamak mudzakkar salim ya, orang-orang yang berjihad. Kalau misalnya ini dibaca mujahidaini ya, maka penerapan dhamir bi anfusihim bukan him tetapi bi anfusihima ya. Nah, itulah keistimewaan bahasa Arab ya. Jadi yang mengatakan untuk mengatakan laki-laki dan perempuannya ini sudah jelas ya. Jadi misalnya bercerita ya, hanya dari ceritanya saja tanpa menyebutkan pelakunya, ini kalau di dalam bahasa Arab sudah jelas ya, pelakunya laki maupun perempuannya, satu atau dua itu jelas ya. Tapi kalau di dalam bahasa lainnya ya tidak sejelas atau sedetail bahasa Arab ya. Jadi kalau misalnya orang berjihad, itu kan laki perempuan bisa berjihad. Tapi kalau di dalam bahasa Arab yang berjihad laki atau perempuan itu sudah jelas. Atau misalnya contoh menyapu. Menyapu kalau untuk bahasa Indonesia ya itu hanya menyapu, laki maupun perempuan itu kata-kata menyapu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tandanya. Kalau misalnya yang menyapu laki-laki, maka perkataannya juga berbeda dengan yang menyapu perempuan. Jadi misalnya dalam contoh ini ya, ini misal bukan Al-Qur'an ya, kita mencoba menerapkan atau merubah ke pelaku perempuan ya. Misalnya kalau yang melakukan itu perempuan banyak, berarti berganti fadlalallahul mujahidati ya, mujahidati, akhiran alif ta ya. Kemudian bi anfusihinna ya, karena
ada al-mujahidati, maka bi anfusihinna. Kalau kita ingin merubah ke satu perempuan, berarti bunyinya fadlalallahul mujahidata, ya, bi anfusiha, seperti itu. Dan coba kita terapkan untuk yang dua orang pelakunya, berarti bunyinya fadlalallahul mujahidaini, ya, nasabnya mujahidaini, jadinya juga sama, tapi kebetulan ini nasab, ya, bi anfusihima, ya, karena mengikuti, ya, karena pelakunya dua maka kata gantinya juga dua, ya, nggak boleh bi anfusihim, ya, karena mujahidaini ini dua orang, kemudian domir kata penggantinya, maka domir atau kata penggantinya maka juga dua, bi anfusihima. Jadi gambarannya seperti ini, nanti bisa diterapkan saat membaca lafaz-lafaz Arab, ya, baik nanti itu membaca berjanji, membaca kitab dan lain sebagainya, ya. Ini mencoba mempraktekkan ilmu yang telah didapat. Anak-anak, kemudian untuk macam-macam alif taknis, ya. Kenapa membahas alif taknis? Sebelumnya ada penjelasan tentang tanda muannas, ya, berakhiran ta atau berakhiran alif lah. Alif taknis itu yang bagaimana, ya? Ada dua macam, yaitu alif taknis yang maksuroh, ya, maksuroh atau nama lainnya layinah. Ini berarti yang bengkong, ya, seperti pada contoh lafaz sufla, ya, yang mana mudzakarnya adalah asfalu. Kemudian ada juga alif taknis yang mamdudah, ya, mamdudah itu berarti yang panjang. Seperti contoh pada lafaz sofra'u, ya. Ini kalau bentuk mudzakarnya asfaru. Dengan otomatis, ya, secara otomatis lafaz sufla maupun sofra'u ini keduanya adalah kategori perempuan, ya. Kategori lafaz yang dihukumi perempuan karena berakhiran huruf alif taknis, ya. Jadi walaupun tidak ada tanda taknya tetapi ada tanda alif taknisnya, maka dia kategori perempuan. Alhamdulillah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya mohon maaf, ya, tentunya masih banyak kekurangan dari saya, dan semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Sampai ketemu besok, semoga umur kita masih panjang, ya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.